how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, was blind, but now I see. Yeah. Was blind, but now I see. Ooh. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel,
Oke, siapa saja yang sudah join ini? Ada Emil. Halo Emil, selamat sore. Sore Emil. Kenapa ini hanya tangannya saja? Oke. Halo Kalista, sore Kalis. Halo Kak, Halo, mana wajahmu? Kak Yuri mesti tanya wajah nih. Pengen lihat wajah kalian ini, udah lama nggak ketemu di gereja. Kalis, halo. Nah, ini Kalis. Oke, sip. Sip. Sehat-sehat buat Kalis. Halo Bing. Bing, Bing. Halo Kak, Halo. Kamu gimana? Sehat-sehat ya, Bing ya? agak batuk tapi nggak apa-apa Kak. Iya. Kita terus dukung dalam doa untuk Papa sama Mama ya. Iya Kak, Oke, ada Danilo. Halo Danilo. Ini Danilo yang mau naik ke remaja nanti ya. Tadi ada Kak Ai juga ya. Halo Kak Ai. Boleh juga nih kalau misalnya diajak nih anak-anak hobing ya. Mana Kak Ai nih? Oke, ada Yourself sudah join. Ada Raymond. Oke, dari tadi ngomong ternyata nge-mute. Oke. C, kalau anak hobing mau ikut boleh ya, C ya? Kalau mau diajak misalnya ya, biar Iya, sudah. Oke, sip. Sudah dipersilahkan ikut dua-duanya. Oke, siap. Karena masa peralihan. Biar kenal-kenal ke remaja juga. Biar terbiasa juga ikut apa? Atmosfer persekutuannya. Betul. Yang kadang kocak-kocak. Iya dong. Jangan yang ngantuk-ngantuk tuh UIN. UIN aja semangat kok. Danilo ya. Siapa ini yang sudah join nih? Kita tunggu yang lainnya ya. Masih dari segala penjuru akan datang. Penjuru mata angin. Oke. Nah, ini ada Gilbert ya, Gil. Nanti Kak Widi kasih clue ya, Gil. Bahwa di kuis nanti, atau challenge sih, lebih tepat tantangan sih. Nanti lebih banyak, kamu akan pilih-pilih orang ya, pilih-pilih anggotamu ya, yang maju-maju gitu, di babak 1, 2, 3 gitu ya. Oke, dikasih clue aja untuk Gilbert nanti ketuanya. Oke, kita tunggu. Manggilnya Gil. Gilbert gitu loh Kak, jangan didiskon. Aku senangnya nggak manggilnya Gil, hemat. Maksudnya Kak? Nanti kamu tuh kayaknya akan minta nanti ketua-ketua komisi untuk banyak pilih anggota untuk maju di babak 1, babak 2 gitu. Hari ini kan kita akan kuis, tapi lebih tepat challenge sih nanti. Ada banyak challenge nanti ya. Nanti KAI juga ini ya, Kak Ones jadi dewan juri ya. Salah satu challenge-nya nanti KAI, Kak Ones jadi dewan juri. Nanti tolong siapin kertas ya. 2 kertas ya, KAI sama Kak Ones ya. Tulis nanti misalnya nilai 1 sampai 10 nilainya berapa. Misal kertas kan, tulis. Terus nilainya 7 gitu ya, misalnya. Oh, oke. Dua aja ya, 2 aja untuk pemuda sama remaja. Soalnya nanti yang kuisnya remaja versus pemuda. Saya adu mereka nanti. Adu domba. Ini kayak politik Belanda nih, Divide et Impera. Divide et Impera. Oh, ini Timothy. Halo, tim. Nah, ini nih yang mau nikah nanti nih. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Kita nyantai-nyantai dulu. Kita mau dengerin lagu Jujur ya. Tapi bukan lagunya Raja ya. Jujur kadang ku tak sanggup
menolak untuk menyerah. Ku tahu kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatanmu. Di dalam kelemahanku sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Oke, teman-teman sekalian, sore semuanya. Welcome, selamat datang. Ini ada teman Kak Yudi juga ikut ya. Ada Ko Julius dari GKKK Bandung. Wes. Halo, Ko Julius. Halo, selamat sore semua. Sore, thank you sudah join ya. Kita masih tunggu teman-teman yang lainnya ya. Oke, Natania sudah join. Halo Nat. Halo Natania Luvena. Ya Kak, halo. Oke, kok suaramu serak sekali sih? Gara-gara nggak ikut HES ini. Kamu sakit, Tana? Enggak sih. Oke. Oh, ini Jeffrey sudah ada. Jeff? Halo, J. JJ. Halo Kak. Oh, nanti ada challenge ini kayaknya cocok buat kamu deh, J ini. Nanti Kak Yudi suruh Benny buat milih kamu nih nanti. Ada satu. Oh, no, ay. Oke.
Oke, kita masih tunggu teman-teman yang lainnya, mungkin sekitar 5 menit atau 1 jam. Enggak ya, enggak sampai 1 jam ya. 5 menit ya, kita tunggu yang lainnya ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari semua bertepuk tangan. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Ya, masuk apa ya? Siapa yang sudah hadir ini? Oh, ada Sharon ya. Halo Sharon. Ada Jane, Jennifer Connelly. Mana Sharon ini? Halo Sharon. Sharon masih meninggalkan tempat. Halo Jane, Jennifer Connelly. Sore Jane. Ya, Kak. Oke. Oke. Kita masih tunggu yang lainnya ya guys. Ganggang sudah masuk. Via masuk. Wih, Via tempatnya bagus banget ini. Ada Sam. Halo Sam, Samuel. Halo Samuel. Samuel remaja. Halo. Selamat sore. Ini Samuel Tandi, ini Samuel remaja ya? Halo, sore. Sore, Kak. Oh ya, sore, oke. Samuel Tandi ini kamu Samuel ini toh? Samuel mana? Dika itu, Dika. Oh, Sama Dika, ya Dika. ampun. Iya, 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 iya. Kak Yudi harus tebak-tebak berhadiah nih nama-nama. Iya, makanya Kak. Samuel itu saya remaja kan. Oke, kita tunggu bentar lagi ya teman-teman ya.
Habis itu kita akan adu domba pemuda dan remaja. Wih, bukan ya. Nanti kuisnya pemuda versus remaja. Oke, tunggu sekitar lagi 5 menit mungkin ya teman-teman ya. Tunggu teman-teman yang lainnya, masih 34 orang. Oke. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanmu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu, ku tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Oke, teman-teman sekalian,
Selamat sore buat kita semuanya. Bersyukur ya, sore hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk mengikuti persekutuan sore hari ini ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, Kak Yudi juga senang sekali ada teman-teman yang boleh bergabung sore hari ini. Ada Julius, di temannya Kak Yudi ya. Nanti Kak Yudi mau libatin jadi juri. Jadi nanti Kak Aai, Kak Ones, Kak Julius nanti jadi juri ya. Ada satu challenge nanti. Tolong kalian jadi juri untuk challenge itu ya. Siapkan kertas 2 ya. Siapkan kertas 2 untuk Kak Aai, Kak Ones, sama Kak Julius ya. Untuk menilai nanti. Nah, teman-teman sekalian, Kak Yudi mau mulai sore hari ini persekutuan kita dengan mengajak kita untuk kita merenungkan apa yang hari ini bisa kamu syukuri dari hidupmu. Silakan teman-teman sekalian tulis di kolom chat. Sekali lagi silakan tulis di kolom chat. Misalnya begini, aku bersyukur hari ini bisa hidup, masih bisa hidup. Wih, boleh juga. Ya, silakan teman-teman sekalian. Kak Yudi tunggu ya, semuanya wajib silakan tulis di kolom chat. Apa yang hari ini bisa kamu syukuri dari hidupmu? Silakan. Kak Yudi tunggu ya, 1 jam kemudian. Jadi mau tulis juga nih, misalnya apa? Aku bersyukur masih bisa bernafas. Itu ya, silakan. Apa yang kalian syukuri? Silakan teman-teman sekalian. Oke, ini sudah ada. Masih bisa merasakan damai sejahtera. Wih, ini dari Kak Ones ya. Oke, bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan. Wih, Timothy. Wih, silakan. Aku bersyukur karena aku keluarga masih diberi kesehatan. Wih, dari Benny nih. Bing, aku hari ini bersyukur masih bisa bernapas walaupun agak sesak sedikit. Oke, nanti kita doakan ya, Bing ya. Saya bersyukur hari ini saya masih sehat dan tidak terjangkit virus COVID dari Felix. Bersyukur. Wih, banyak bersyukur nih. Masih bisa makan dengan cukup. Oke, bersyukur masih bisa diberi napas hidup yang baru. Bersyukur masih bisa makan. Oke, dari Tobi, Christian. Wih, banyak nih. Ayo teman-teman sekalian silakan tulis. Silakan tulis. Wih, oke. Wih, banyak bersyukur nih karena ini masih sertai Tuhan sampai saat ini. Bersyukur masih bisa tidur. Wih, ya. Ini juga bersyukur sih masih bisa tidur. Bernapas. Bersyukur masih diberi kesehatan. Puji Tuhan. Rezeki yang cukup. Dari Gilbert. Semuanya bersyukur masih diberi kesehatan. Aku bersyukur hari ini bisa bernapas dengan baik, ikut ibadah walaupun melalui online dari Emil ya. Hari ini bersyukur karena masih beri keselamatan. Amin. Dari William, dari Theo. Oke, banyak nih. Danilo, aku bersyukur Tuhan telah memulihkan dan kesehatan. Oh, habis kitanan ini. Danilo, bersyukur diberi kesehatan, keselamatan. Danilo, Melissa J. Bersyukur karena diberi kesehatan. Wih, banyak ya teman-teman sekalian. Thank you semuanya. Wow, Kak Edi senang sekali baca kalian semua ini. Luar biasa sekali. Banyak yang bersyukur untuk kesehatan. Ada Samuel, Melissa J, dan juga teman-teman yang lainnya. Thank you. Revaldo tadi, Danilo, Grace Joel, Theo, William, Emil, semuanya, Ganggang. Thank you semuanya. Kita bersyukur ya teman-teman sekalian ya. Luar biasa sekali. Penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, anugerah Tuhan bagi setiap kita. Nah, teman-teman sekalian, satu bagian lagu yang mengatakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Yuk, kita mau nyanyikan bagian ini ya. Kak Yudi akan pimpin kita. Kita nyanyikan bagian refnya ya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Mari teman-teman kita bersama-sama kita katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari kita katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita akan aku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita katakan bersyukur. Ku bersyukur. Bagi lama istri Aku bersyukur Tuhan. lama ini Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Teman-teman sekalian, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 di sini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi Kak Yudi, bagi teman-teman semuanya. Teman-teman sekalian, ternyata kita melihat ya, bahwa di tengah-tengah kondisi kita yang sulit saat ini, mungkin teman-teman juga punya pergumulannya masing-masing ya. Ada yang bergumul dengan kesehatan, ada yang bergumul juga mungkin dengan keluarga, dengan pekerjaan. Namun kita melihat, tadi Kak Yudi sedang membacanya chat teman-teman sekalian. Masih ada hal yang bisa untuk kita syukuri kepada Tuhan. Puji Tuhan ya, betul ya teman-teman sekalian ya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama kita akan berdoa. Kak Yudi mempersilahkan teman-teman sekalian untuk mengambil waktu sejenak. Silakan berdoa secara pribadi, bersyukur kepada Tuhan. Silakan teman-teman sekalian mengambil waktu sejenak, berdoa, ungkapkan syukurmu kepada Tuhan. Silakan teman-teman sekalian bersyukur kepada Tuhan, mungkin untuk kesehatan, keluarga, untuk apapun, ungkapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Silakan untuk Louis pimpin kita di dalam doa, buka silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah walaupun secara online. Sebentar kami akan mulai ibadah, berkati kami agar dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Louis. Nah teman-teman sekalian, seperti pengumuman minggu lalu bahwa hari ini kita kuis ya, tapi lebih tepatnya nanti challenge ya teman-teman sekalian ya. Nah kuisnya sore hari ini adalah challenge-nya Kak Yudi bilang Komisi Pemuda versus Komisi Remaja. Oke, hari ini kita mau santai-santai teman-teman sekalian. Nah, nanti ada sekitar 3-4 challenge ya. Yang nanti kita akan ikuti bersama-sama nanti dari Komisi Pemuda maupun juga untuk Komisi Remaja.
Nah, nanti Kak Yudi minta untuk ketua masing-masing ya, pemuda dan remaja untuk aktif nanti memilih anggotanya siapa saja yang mau ditunjuk untuk mewakili di bagian challenge-nya masing-masing ya. Oke. Yang pertama, kita intro dulu. Oke, ronde yang pertama. Silahkan masing-masing ketua komisi. Jadi ketua komisi pemuda ada Benny, ketua komisi remaja ada Gilbert. Silahkan menunjuk 3 orang anggota dari komisinya masing-masing untuk menjadi perwakilan dalam babak yang pertama. Monggo silahkan. Boleh via chat, di grup, atau boleh langsung siapa silahkan dipilih. Silahkan dari Benny dan juga dari Gilbert. Silakan. Ini 3 orang ya, siapa aja boleh. Yang lainnya kalau dipilih nggak boleh nolak ya. Anugerah yang tidak bisa ditolak. Oke, sudah Gil. Silakan, pilih 3 orang ya. Tantangannya apa ya di ronde pertama ini ya? Ini pemuda versus remaja. Jadi nanti yang menilai Jennifer, Evelyn bantu Kak Yudi untuk penilaian ya. Kasih yang benar, kasih jawabannya nilainya 10 ya. Ben, apakah sudah? Halo Ben. Ben? Halo. Gilbert dulu deh, Gilbert, sudah dari Gilbert? Sudah pilih orang? 3 orang ya Kak? Ya, 3 orang. Silakan dari remaja, yang mewakili remaja di babak pertama siapa? Ini bebas loh Kak, semua bisa ikut toh. Pas, yang penting anggota remaja Evata, silakan. Theo Gio. Oke, Gio ya, 1. Lihat ya, Gio. Terus Theo JTM. Theo JTM, Theo Gio, Theo JTM. Sama Grace JTM. Grace JTM. Loh, ini pakai satu keluarga ini. Siapa? Halo Kak. Yang pertama Theo. Ulang Gil. Yang pertama Theo Gio. Theo Gio, oke. Yang kedua Theo JTM. Theo JTM. Yang ketiga Grace. Grace, oke. Grace JTM ya. Ya. Oke, dari pemuda. Ben, siapa yang mewakili pemuda di babak pertama ini? Yang pertama pasti JJ. Oke. Beruntungnya jadi ketua itu Kak. Ya. Terus kedua Natania sama Natania terakhir siapa ini? Tobias. Natania. Tupena ya. Ya, betul. Dan Tobias ya. Oke. Nah, ini siapa cepat? Dia ini ya. Nanti ada pertanyaan, terus siapa cepat langsung jawab ya. Yang pertama nanti Theo Gio versus JJ. Untuk yang pertama kita lihat ya. Siap ya, Theo Gio sama JJ ya, langsung jawab ya. Siap ya, Kak Yudi next ya. Oke, pertanyaannya, tantangannya sudah ya di babak pertama, cerdas cermat Alkitab ternyata. Oke, siap ya. Theo Gio dulu sama JJ siap ya, cerdas cermat Alkitab ya. Siap ya. Siap ya. Pertanyaannya adalah ini. Aku adalah sebuah tembok yang kokoh. Aku adalah kota pertama yang dikalahkan oleh umat Israel ketika menyeberangi sungai Yordan. Aku adalah kota. Theo Gio, JJ. TikTok, TikTok, TikTok. Ayo siapa dulu yang jawab? Ayo. Langsung jawab. Yang sudah tahu langsung jawab. Jericho. Jawabannya JJ ya tadi ya. Yes. Betul, oke. Tembok Jericho ya, kota Jericho. Oke, sip. JJ. Wih, pemuda masih mengungguli ya, sementara ya. Yang kedua sekarang Theo JTM versus Natania Luvena. Wih, siap-siap ya. Siap-siap ya, Natania Luvena sama Theo JTM. Siap? Ini, kami adalah orang-orang G. Dengan tipu muslihat kami, akhirnya kami berhasil menipu Yosua dan para pemimpin umat Israel untuk mengadakan perjanjian dengan kami. Kami adalah orang-orang Theo JTM, Natania Luvena apa?
Ini pembacaan kita Alkitab kita loh, kitab Yosua loh. Ayo loh, orang-orang apa? TUJTM, apakah di sana masih buka Alkitab? Boleh, buka Alkitab boleh, silakan. Cepat, ayo siapa? TUJTM, Natania Luvena. Nggak boleh di chat ya, teman-teman, jangan kasih jawabannya. Ini nggak boleh di anu ya nanti ya. Silakan. Orang-orang apa? Kayak dikasih. Gibeon. Hah? Apa, Nat? Gibeon. Oke, betul ya. Yeay, betul. Wih, pemuda masih mengungguli ya. Wih, mantap ini 20 nilainya. Ayo remaja nih gimana nih? Yang terakhir, Grace JTM versus Tobias. Wih, siap ya Grace JTM sama Tobias ya? Siap ya? Pertanyaannya adalah, aku adalah seorang perempuan, rumahku letaknya menempel pada tembok kota, aku menyelamatkan 2 orang pengintai dari Israel. Siapakah aku? Chris JTM, Tobias, silahkan. Siapakah aku? Bukan KAI ya, yang jelas bukan KAI ya. KAI canda. Silahkan, ayo siapa? Chris JTM, Tobias, siapa? Silahkan, ayo remaja. Rahab, Kak. Rahab, benar? Yeay, jawabannya benar. Akhirnya remaja terselamatkan. Tidak kosong di dalam babak pertama ini. Oke, babak pertama telah selesai ya. Challenge yang pertama, kedudukan sementara tadi pemuda jawabnya 2 kali, remaja jawabnya 1 kali. Oke, challenge yang kedua, kita intro dulu. Oke, tadi ya, dengerin musiknya yang sudah jawab benar itu boleh sambil goyang-goyang gitu. Aku menang tadi, gitu ya, boleh juga, nggak apa-apa. Oke, nah di challenge yang kedua pesertanya semua anggota komisi. Siapa cepat dan tepat dia menang. Oke, challenge-nya adalah ini siapa cepat dan tepat dia menang. Tapi harus bisa kameranya dibuka ya. Tantangannya adalah mencari benda yang paling tepat. Oke. Siapa yang nanti cepat dapat, langsung ngomong ya. Aku Kak Yudi gitu ya. Oke. Pertama, silakan. Siapakah dari remaja atau pemuda yang pertama? Carilah benda yang ada hubungannya dengan kekristenan. Apa saja? Silakan, tunjukkan. Siapa yang sudah? Mau salib, mau apa yang hubungan dengan kekristenan, apa saja? Ayo, silakan. Silakan. Sudah? Ada siapa dari pemuda atau remaja? Silakan. Silakan. Harus tunjukin bendanya, Kak Yudi. Ya, bendanya langsung tunjukin. Yoi dong, nggak bisa bagi bukti dong. Ayo. Buka, salib. Saya. Gilbert, tadi Gilbert ya. Gilbert dulu. Apa, Gil? Salib. Salib. Mana kamu, Gil? Kamu harus tunjukkan dirimu. Mana nih Gilbert ya? Gil, silakan ngomong. Salib. Oke, ini ya, salib ya, benar ya, Gilbert ya. Wih, sip, remaja menang di bagian ini ya. Oke, sip, Pak. Oke, next berikutnya. Berikutnya siap-siap ya. Ini boleh semuanya. Siapa aja yang cepat dapat, silakan tunjukkan. Yang kedua. Carilah benda yang berisi cairan. Ayo Kak. Aku Coba dari Jeffrey ya. Jeffrey dulu. Jeffrey silakan Jeff. Kamu nemu apa? Kameranya kelihatan. Kamu nggak ada kameranya Jeff. Masa sih? Mana Jeff? Dirimu Jeff. Ayo Itu Jeff. Cici nunjukin perut kayaknya Kak. Weh, Sih. cairanmu di dalam. Dia sudah tak nyalakan. Oh, belum nyala loh. Ya teman-teman belum nyala loh. Oke. Ganti aku boleh nggak, Kak? Ayo J, kalau nggak. Oh sudah nih. Ini aja. Apa, J? Nih, Apa itu? es teh panas. Oh, itu mana? Oke, good. Ya, oke, warnanya pemuda ya, bagian ini pemuda. Oke. Siap. Lagi ya.
Ini satu nih. Siap ya? Cepat-cepat dia dapat. Ini pertanyaan clue-nya, challenge-nya agak nyeleneh nih. Yang bikin Kak Yuni pesan gitu. Siap ya? Ini silahkan mengajukan satu benda yang kira-kira paling disukai oleh Kak Ones. Perwakilan silakan. Siapa yang mewakili pemuda, siapa yang mewakili remaja. Nanti Kak Ones silakan nilai ya, dia paling suka yang mana. Ini juga nggak tahu loh. Silakan, siapa? Silakan. Siapa yang mau mewakili? Tunjuk aja satu benda apa aja gitu. Siapa tahu Kak Ones suka loh. Atau lebih suka. Silakan. Silakan dari pemuda, siapa dari remaja siapa? Kalau enggak Kak Yuni suruh ketuanya untuk nunjuk siapa perwakilannya. Kak Yud, Siapa? Ya ya. Kamu nunjukin apa, Vi? kacang Kak. Hah? Kacang. Kacang apa? Kacang. Pokoknya kacang Kak. Kacang 9 ya. Oke. Iya. Kak Ones nanti itu ya perwakilan dari pemuda via kacang 9 kacang. Dari remaja. Remaja Ones tak tawari Yupi. silakan. Duit Kak, duit. Silakan remaja. Nah, kalau nggak ada perwakilan, Gilbert silakan tunjuk. Aku boleh nggak Kak? Oke, Louis silakan. Apa? Aku milih jajan Kak. Mana? Tunjukkan dulu. Ini Oke, jajan apa itu? jajan nabati coklat. Coklat ya. Oke, silakan Kak kalau Kak itu saya ya. Saya juga. Silakan dari Kak Ones mau pilih yang tadi dari pemuda cemilan kacang atau dari remaja jajanan coklat. Silakan Kak Ones. Yang kacang. Kacang ya. Iya. Wih, jadi pemenangnya adalah pemuda. Jadi Kak Ones lebih suka kacang. Maaf ya, anak remaja ya. Tolong jangan dendam ya sama Kak Ones ya, yang remaja ya. Tolong jangan dendam ya. Jangan sampai dendam. Oke. Challenge yang pertama selesai, kita ke challenge yang berikutnya. Intro dulu. Oke, kita sudah melewati 1-2 challenge. Silakan Jennifer, Evelyn, sekarang skornya berapa? Pemuda berapa? Remaja berapa? Perolehan skor sementara. Yang pemuda 4, yang remaja 2. Wih, pemuda masih mengunggul ya. Oke, semoga yang ronde ketiga ini remaja bisa menyusul ya. Nah, yang ketiga, silahkan Ketua Komisi Pemuda dan Remaja memilih 4 orang perwakilan. Silahkan. Benny silahkan pilih. Gilbert silahkan pilih. Tantangan di babak ketiga. Pilih dulu orangnya. Silahkan ya. Benny silahkan pilih. Gilbert silahkan pilih 4 orang perwakilan. Silahkan. Silahkan ya. Apakah sudah? Benny sudah? 4 orang perwakilan sudah? Silahkan. Berapa Kak? 4? 4 orang, 4 orang. Oke. Sudah ya, Ben ya? Iya, sudah Kak. Dari pemuda siapa, Ben? Jennifer. Jennifer siapa? Jennifer E. Jangan Jennifer E. Ya boleh dah, boleh. Boleh. Hmm. Terus Sharon. Sharon, oke. Vivian. Sama Cewinda. Binda, oke. Siap ya. Dari remaja, silahkan. Siapa, Gil? Louis. Emil. Ya. Terus Rivaldo.
Revaldo. Ya. Jangan Revaldo, soalnya Jennifer gabung sama ini. Oh. Samuel. Samuel. Ya, sebentar. Satu lagi. Silakan satu lagi. Ganggang. Ganggang. Ya. Oke, yakin nih? Oke, sudah ya? Ya remaja banyak, Pak. Wadah. Oke, tantangannya adalah membaca suatu narasi Alkitab. Narasi itu cerita ya. Tapi membacanya itu harus bagus, membacanya narasi. Kalau cerita tuh kalau bikin hidup tuh kan ada ngomongnya gitu ya. Kalau marah kelihatan ngomongnya marah gitu ya. Teksnya kayak gitu juga ada naratornya gitu ya. Nah, tantangannya ini, teman-teman sekalian, silahkan yang peserta Komisi Remaja Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yang Komisi Pemuda tadi Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kayak dicontohkan ya misalnya ya. Misalnya Kak Yudi Kisah Para Rasul 7 gitu ya misalnya. Di sini mengatakan begini ya. Nanti ada jadi yang narator, terus ada jadi tokoh-tokohnya ya. Misalnya begini ya, kayak dicontohkan ya. Kata imam besar, benarkah demikian? Nah gitu ya, kan bacanya beda tuh. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada Bapa leluhur kita Abraham. Nah kayak gitu ya. Jadi yang jadi tokohnya siapa, nanti yang peserta komisi remaja, yang jadi naratornya siapa, jadi Tuhan Yesusnya siapa, jadi Sakeusnya siapa, jadi orang banyaknya siapa. Yang komisi pemuda juga itu naratornya siapa, Ananiasnya siapa, Safiranya siapa, Petrusnya siapa. Silakan dipelajari dulu, kita tunggu ya. Dan jurinya nanti adalah Kak Julius, Kak Aai, dan juga Kak Ones. Siapa yang bagus nanti silakan ya, kasih nilai ya, yang papan itu nanti ya. Antara 1 sampai 10. 10 ya, jangan 11, 12, jangan ya. Silakan dipelajari dulu, ditentukan dulu. Ketuanya, ketua komisi boleh langsung tunjuk, boleh bilang, Jennifer, Evelyn, kamu jadi naratornya nanti ya di cerita ini ya. Atau nanti Sharon jadi Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus ya, itu harus bisa ngomong ini dong, ngomong kayak laki-laki dong. Atau Vivian nanti kamu jadi Sakeus ya. Gitu ya, atau Winda, nanti Winda jadi orang banyak gitu ya. Nah, itu ya, silakan diremukan dulu. Kok ini? Oh ya, sorry tadi Kak ini kebalik ya. Pemuda itu Kisah Para Rasul ya. Ingat, pemuda Kisah Para Rasul, remaja Lukas 19. Silakan yang tadi ditunjuk oleh ketua-ketuanya, silakan untuk bawa Alkitabnya ya, jadi Alkitabnya itu ya. Jadi nanti penilaiannya yang menilai adalah Kak Ones, Kak Julius, sama Kak A ya. Silahkan nanti nilai mana yang dramanya mereka paling bagus. Ya. Misalkan ada kata-kata marah di sana atau ada kata-kata apa, kata berwibawa. Jadi ngomongnya mesti beda gitu ya. Oke, siap? Apakah sudah siap? Silahkan dibagi. Silahkan ketua-ketua komisinya dibantu ya. Misalnya Luis, kamu jadi ini ya, jadi orang banyak, misalnya gitu ya, dibantu. Silahkan ketuanya dibantu. Samuel jadi siapa, jadi Tuhan Yesus atau apa gitu ya. Apakah sudah siap kita melihat pertunjukan drama, pementasan drama musikal dari perwakilan masing-masing komisi remaja dan komisi pemuda. Komisi remaja diwakilkan oleh Luis, Emil, Samuel, dan juga Ganggang. Komisi pemuda diwakilkan oleh Jennifer, Evelyn, Sharon, Vivian, dan Winda. Kisah-kisahnya sudah kami dicantumkan di sana ya. Silakan. Silakan. Ben sudah dibagi ya, mereka tokohnya masing-masing ya. Gilbert, apakah sudah? Kalau sudah, nanti kita akan mulai dari komisi remaja ya. Komisi remaja, apakah sudah? Belum, Kak. Oke, kita tunggu bentar ya. Tunggu lagi 1 detik ya, enggak 1 menit. Silakan, komisi remaja dulu ya. Ada Luis, Emil, Samuel dengan kisah Lukas 19 ayat 1 sampai 10.
Pokoknya yang kita butuhkan sana ada narator, Tuhan Yesus, Sakius, dan juga banyak orang. Narator itu yang baca ininya ya, Yesus masuk ke kota Yeriko gitu-gitu ya. Apakah sudah? Apakah sudah? Bagaimanakah remaja? Mampukah remaja di babak ini untuk membalikkan keadaan? Sudah ya? Luis sudah ya? Emil, Samuel, Gangang sudah ya? Kalian sudah jadi tentukan tokohnya kalian masing-masing ya? Sudah ya? Luis sudah? Jawab Kak Yudi, Luis apakah sudah? Belum, masih bagi. Oh, masih bagi. Ayo. Ada yang jadi narator, ada yang jadi Tuhan Yesus, ada yang jadi Sakius, ada yang jadi banyak orang. Nanti kalau Sakius ngomong, berarti yang itu yang bicara. Kalau Tuhan Yesus ngomong, ya itu. Siapa yang ditugasin? Silahkan. Teman-teman, kita akan saksikan drama musikal yang belum pernah dipentaskan di acara manapun. Kita saksikan bersama-sama. Silakan nanti untuk Kak Julius, Kak Ones, Kak Ai untuk menilai ya. Dari 1 sampai 10 berapa nanti penilaiannya. Kasih kertasnya itu ya nanti ya. Nanti terakhir langsung nilai 2 ya. Jadi disimpan dulu nanti untuk remaja. Setelah itu kita akan lihat yang pemuda. Untuk remaja sudah? Luis, Emil, Samuel, Ganggang sudah? Sudah ya, Kak Yudi hanya kasih waktu lagi 1 menit ya. Di 6.42 kita akan mulai melihat. Siap? Luis, Emil, Samuel, Ganggang, Kak Yudi hitung dari 3, 2, 1, silakan mulai. 3, 2, 1. Silahkan. Ayo silahkan. Loh, nggak ada respon. Kalau gitu, ini cepat diganti ya. Ayo, makanya ketuanya milih yang bagus. Ya, ya. Oke, kalau gitu ditunda dulu yang remaja. Kita lanjut ke pemuda dulu ya. Oke, yang pemuda siap ya? Sudah? Yang pemuda siap ya? Oke, yang pemuda Kak Yudi yakin sudah siap. Jadi ada yang dari Ananias, Safira, sama Petrus. Silakan yang pemuda Kak Yudi hitung dari 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan letakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jennifer. Ya, Kak. Ayat 3 kan, tetapi. Oh, tak kira Petrus, Kak. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu... Ya udah, tetapi Petrus berkata, ya Petrus langsung ngomong yang jadi tokoh Petrus. Ya, Kak. Gitu ya. Oke, Kak ini kasih kesempatan ulang ya. Silakan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan letakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias,
Mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak jual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukanlah mendustai manusia, tapi engkau mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, Katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, Betul, sekian. Kata Petrus, Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Komisi Pemuda. Silakan untuk Dewan Juri untuk menilainya. Silakan ya. Dewan Juri mulai dari 1 sampai 10. Silakan. Disimpan dulu nilainya, nanti ditunjukkan, disimpan dulu, silakan. Kita akan menunggu untuk remaja ya, yang remaja. Nanti silakan. Sudah ya Kak Ones sama Kak Julius sama Kak E sudah ya, sudah dinilai ya. Oke. Sekarang kita akan melihat untuk remaja. Remaja apakah sudah? Sudah ya? Oke. Gilbert, sudah ya remaja ya? Ya. Oke, weh, siap. Siap ya, kayak dihitung dari 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintas kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara itu melihat Yesus yang akan lewat itu. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, sudah ya remaja. Silakan Dewan Juri untuk menilai dari 1 sampai 10, silakan. Oke, sudah ya, sudah siap ya? Dewan Juri sudah siap ya? Untuk penampilan Komisi Pemuda dulu, karena tadi pemuda dulu ya. Pemuda, nilai dari Dewan Juri Kak Julius berapa? 8 ya itu ya? Oke, 8 ya. Wow, 8 ya pemuda. Ye, 8. Untuk Dewan Juri Kak E, nilainya berapa? Berapa itu ya? Kelihatan Kak E. Berapa Kak E? Silakan.
8. 8, oke. Yeay. 8 ya. Pemuda ya, oke. Kak Ones berapa? Kak Ones? Halo, Kak Ones. 7, oke. 7 ya, mudah ya. Jadi 7, 8, 8. Silahkan Jennifer catat ya. Nilainya gitu. Sekarang untuk remaja. Dari remaja untuk 1 sampai 10. Kak Ai ada berapa? Silakan tunjukkan dan bilang ya berapa? 9. 9. Wah, hampir sempurna ya. Woi. Aduh remaja nih. Wah, ini kayaknya mau menyusul ini. Kak Ones silakan. Kak Ones silakan. Berapa? 1 sampai 10. Wow, 8. Oke, 8. Kak Julius silakan berapa? 1 sampai 10. 9 juga. Wow. Wow, keren ternyata kalian ya. Kalian bisa dengan secepat kilat untuk berlatih dan juga kemudian kira-kira mengimajinasikan ya suasana waktu itu seperti apa begitu ya. Oke. Kalau di challenge ini yang menang adalah remaja. Oke. Tadi kok ini seneng banget ya denger Emil ngomong ya. Kayak benar-benar menghayati banget ya. Oke, thank you semuanya. Silakan. Hasil akhir perolehan nilai. Silakan Jane. Siapakah yang menang? Tadi di bagian terakhir itu remaja menyusul banyak. Silakan Jennifer. Untuk remaja nilainya berapa total semuanya? Total remaja nilainya 46. 46, oke. 46 ya. 46, 46. Untuk pemuda? Pemuda 63. Wow, banyak banget. Wah. Ternyata pemenangnya tetap adalah pemuda. Oke, tolong yang remaja habis ini jangan demo ya. Jangan demo, tolong. Habis ini jangan demo. Masih masa PPKM. Oke, pemenangnya pemuda ya. Hadiahnya adalah nanti kalau sudah kita bisa di gereja. Ya. Thank you semuanya. Hari ini kita bisa have fun bareng-bareng. Kita akan berdoa, teman-teman sekalian. Buat teman-teman, thank you yang partisipasinya. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan oleh Kak Ai. Nanti kapan-kapan kita akan bikin challenge, bikin games lagi ya untuk kita sama-sama ya. Oke, saat ini kita akan sama-sama mau berdoa syafaat untuk beberapa kondisi terkini yang dialami oleh bangsa kita Indonesia ya, khususnya saat ini menghadapi masih PPKM darurat dan kasus COVID-19. Kita juga mau berdoa untuk gereja dan komunitas kita. Kita juga mendukung dalam doa untuk teman-teman kita yang saat ini sedang bergumul dalam pekerjaan, kehidupan rohani mereka, bergumul dengan pasangan hidup, bergumul dengan mempersiapkan pernikahan, ya seperti Timothy mau siap-siap married, ya kita doakan, bergumul dengan studi, bergumul dengan kesehatan. Yuk kita akan berdoa, Kak Yudi akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang senantiasa menolong, memelihara, memperhatikan setiap kehidupan kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, selalu baru tiap pagi. Bersyukur Tuhan, kami boleh ada, kami boleh menghirup nafas ini ya Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk melayani, bahkan untuk mengikuti persekutuan sore hari ini. Kami bersyukur semua adalah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Tuhan, pada saat ini kami bersehati berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami sungguh Tuhan mohon pertolongan daripada Tuhan. Sertai untuk para pemimpin bangsa kami, untuk Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, semua ya Tuhan, para menteri, staf kepresidenan, semua ya Tuhan, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan untuk mereka memutuskan apa yang menjadi terbaik. Keputusan-keputusan mereka juga boleh dilaksanakan dengan tegas ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami sungguh mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rumah sakit, untuk mereka yang saat ini sedang kesusahan, mereka yang saat ini terbaring di rumah sakit, ataupun Tuhan kami juga melihat jemaat-jemaat kami, mereka yang bersedih ya Tuhan, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, ataupun saat ini untuk orang-orang yang mereka kasih sedang terbaring lemah di dalam rumah sakit, karena kasus COVID-19 ini khususnya Tuhan, mohon jamahan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami sungguh Tuhan, memohonkan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, Tuhan juga tolong, ataupun gereja di mana kami melayani, kami berjemaat, kami mohon juga Tuhan tolong ya Bapa. Kami menyadari gereja kami tidak sempurna Tuhan, ada begitu banyak hal yang perlu untuk kami terus benahi,
Kami mohon juga penyertaan Tuhan, baik untuk hamba Tuhan, majelis, aktivis, pengurus semua Tuhan. Jemaat kami yang sedang bergumul dalam ekonomi mereka, dalam kesusahan mereka Tuhan, dalam sakit penyakit mereka Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami berdoa khusus untuk gereja kami Tuhan, dalam pergumulan pembangunan gereja juga mohon agar Kau terus menyertai untuk panitia pembangunan ya Bapak. Kami juga berdoa untuk komunitas kami, khususnya pemuda remaja Efata ini. Berkati Tuhan, semua anak-anak-Mu pemuda remaja ya Tuhan. Dalam kehidupan mereka, pergaulan mereka, jauh ke mereka dari pergaulan-pergaulan yang salah. Tuhan tolong juga dalam kehidupan mereka, Tuhan, dalam studi mereka. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, mereka yang bergumul Tuhan, saat ini sedang mempersiapkan untuk acara pernikahan mereka ya Tuhan. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Mereka yang bergumul juga Tuhan dengan mungkin dengan masa depan mereka Tuhan. Kami sungguh Tuhan menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan terus tuntun mereka, berkati setiap kehidupan mereka. Kami hanya berdoa, menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini setiap doa kami Tuhan. Yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati kita. Silakan untuk Kak Ai boleh menyampaikan firman Tuhan. Oke, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita kembali berdoa dulu ya, meminta pertolongan Tuhan supaya kita mengerti firman-Nya. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bersiap untuk mendengar firman-Mu. Kami bersyukur di tengah segala pergumulan yang kami alami, firman-Mu terus meneguhkan dan menghibur setiap kami anak-anak-Mu. Kiranya Kau menolong, buka hati kami, supaya kami bisa mendengar firman, mengerti, mengimaninya, dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Tolonglah hamba-Mu dengan segala kelemahan, ya Tuhan. Pakailah untuk bisa menjadi saluran berkat bagi kami semua yang mendengar, dan terlebih kami juga mau melakukannya bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sudah semangat ya harusnya ya, mari challenge-challenge yang seru. Saatnya kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang sangat penting bagi hidup kita sekalian. Aku mau share gambar ya Kak Yudi, ayat firman Tuhan supaya bisa dibaca, oke? Oke, nggak bisa? Sudah. Saya bisa kelihatan ya. Gambarnya karton sih, iya harap maklum, pembina komisi anak. Gambarnya sederhana ini, tapi kalau kita lihat cute ya gambarnya, tapi di situ kita ingat bahwa Tuhan itu menyertai. Nah, ayat firman Tuhan dan tema kita hari ini mengenai penyertaan Tuhan bagi kita. Kita akan membaca terlebih dahulu Yesaya 41 ayat 10. Karena Kak Yudi biasanya boleh tunjuk-tunjuk salah satu balai baca. Aku juga minta tolong. Silahkan dibacakan sama Dika. Samuel Tandika Putra. Tolong dibacakan ya ayat ini ya Dika. Silahkan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau, dan tangan kananku yang membawa engkau ke kemenangan. Oke, thank you. Oke, saya akan matikan dulu. Oke. Baiklah, hari ini kita bersyukur karena sudah, kalau kita hitung-hitung, 1 tahun lebih, sekitar 4 bulan. Hampir 4 bulan kalau kita hitung minggu depan ya, minggu depan tanggal 22 itu tepat gereja kita Maret tahun lalu itu tutup dari segala pelayanan temu muka. Kalau kita mengingat juga hidup kita selama 1,5 tahun ini kira-kira, kita mungkin nggak akan bisa melewati seperti sekarang. Kalau dipikir-pikir tuh stresnya ya, takutnya, khawatirnya, kemudian pusingnya dengan segala kalian misalnya sekolah, kuliah, kerja, semua ada persoalannya. Pelayanan pun banyak terhambat karena kondisi sekarang. Kita perlu mengingat kembali kalau misalnya 1,5 tahun belakangan ini Tuhan tidak beserta, kira-kira kayak apa ya jadinya hidup kita. Kalau aku
merefleksikan diriku, kalau seandainya aku nggak ada Tuhan bersama aku melewati 1,5 tahun ini, mungkin wis stres ya. Stresnya wis mungkin muales ngapa-ngapain, sudah apatis, wis mbuh gak nge masker, wis kena wis mbok ben gitu ya. Kayaknya sudah nggak mau mikir, nggak mau pusing, kayak ya udah putus asa lah gitu kira-kira. Tetapi saya sendiri menyadari bahwa selama 1,5 tahun ini, mau nggak mau, mata saya itu melihat bagaimana Tuhan itu menuntun dan menyertai hidupku hari demi hari. Ketemu orang masih, ketemu jemaat waktu itu masih, ketemu anak-anak sekolah minggu masih. Ada momen-momen atau kesempatan-kesempatan masih ketemu orang. Sampai sekarang ini bisa sehat dan masih bisa bertahan tuh bagiku satu hal yang istimewa. Kenapa? Karena di luar sana begitu banyak temanku, hamba Tuhan juga, kemudian ada saudara-saudara, dan banyak orang yang kenalanku tuh terkena COVID. Bukan aku bersyukur karena yang lain kena, aku enggak, bukan itu ya. Tapi bisa bertahan sampai sekarang itu adalah satu keistimewaan atau berkat Tuhan yang saya bisa syukuri hari ini. Teman-teman sekalian, kok tak tanya, kamu mau nggak sih disertai Tuhan? Ya semua pasti orang Kristen rata-rata, atau kamu sekalian anak-anak pemuda dan remaja, tentu akan berkata, ya maulah disertai Tuhan, kok mau, ya nggak mungkin lah. Tetapi sayangnya, kadang-kadang itu sesuatu pemikiran mengenai penyertaan Tuhan itu menyimpang dari yang sebenarnya. Kalau seharusnya penyertaan Tuhan itu kita berjalan, Tuhan beserta kita, kita merasa aman, kita merasa nyaman, itu benar sih. Tetapi tidak selalu seperti apa yang kita bayangin. Nyantai ya, enak, pokoknya kita lakukan apa berhasil. Sekolah berhasil, kerjaan berhasil, karir meningkat, apa yang kita harapkan, apa yang kita mau tercapai dan kita dapatkan. Distraksi-distraksi seperti ini membuat iman kita kadang-kadang jadi goyah ketika kita mendengar tentang penyertaan Tuhan, tapi apa yang kita pikirkan ini kok nggak cocok sama keadaan kita sekarang. Kita merasa bahwa hidupku kok nggak seperti yang kuharapkan. Hidupku kok nggak seperti apa yang harusnya dalam benakku. Kalau Tuhan beserta tuh ya enak lah, harusnya itu aku nyantai, harusnya hidupku tuh aman, nggak ada sakit, kebutuhan semua terpenuhi, keinginan semua tuh semua aku dapatkan. Saya membuka banyak kisah dari tokoh Alkitab. Ada beberapa yang tak catat ini ya. 1, Abraham. Siapa yang nggak kenal Abraham? Dia adalah tokoh besar di dalam Alkitab. Kristen, Muslim atau Islam, Yahudi mengenal tokoh ini. Tokoh yang demikian besar ini mengalami penyertaan Tuhan ketika dia harus keluar dari tanah kelahirannya. Dia menghadapi begitu banyak tantangan, hambatan di sepanjang jalan, Tuhan beserta. Ada tantangan dan hambatan sepanjang jalan, pergumulan di sepanjang jalan. Tuhan menyertainya. Tokoh berikutnya yang tidak kalah besar dan tidak kalah dikenal oleh banyak orang, yaitu Yusuf. Yusuf ini disertai Tuhan, dia menerima penyertaan Tuhan ketika harus menghadapi saudara-saudaranya. Ketika dia berhadapan dengan Potifar, ketika dia harus berhadapan dengan istri Potifar, ketika dia harus berada di penjara, ketika dia bisa bertemu dengan juru minum raja dan juru roti, ketika dia bisa mengartikan mimpi, ketika dia menjadi kepercayaan raja. Yusuf, dia disertai Tuhan, dibenci saudara-saudaranya, masuk sumur, kita tahu itu, sumur kering, dijual ke Mesir, di penjara setelah difitnah istri Potifar, di penjara, jangan lupa ya, di penjara, kemudian baru dia bisa menjadi kepercayaan raja. Belum lagi Musa, tokoh yang juga sangat dikenal oleh kita semua. Musa disertai Tuhan. Ketika Musa itu diberikan keberanian untuk menghadapi Firaun, sebelumnya dia nggak berani, dia merasa nggak bisa ngomong gitu ya. Menghadapi Firaun, raja yang sangat masyhur pada waktu itu, dia merasa takut, tetapi Tuhan menyertai dia dan memberikan keberanian.
Dia bisa menunjukkan 10 tulah pada waktu itu dan berhasil membawa keluar umat Israel keluar dari tanah Mesir. Tanah perbudakan, bangsa yang sangat besar dengan tentara dan pasukan yang luar biasa. Kalau kamu belajar sejarah, kamu tahu Mesir itu di zamannya Raja-Raja Firaun, itu adalah zaman kejayaan di mana mereka itu sangat-sangat hebat di dalam peradabannya. Tetapi Musa disertai Tuhan bisa melewati semua tantangan ketika dia harus berhadapan dengan raja besar itu. Selanjutnya, tidak kalah menarik kehidupan Daud. Daud disertai Tuhan ketika harus menggembalakan domba-dombanya dan berhadapan dengan serangan hewan-hewan buas. Saat berhadapan dengan Goliat, kita semua pasti ingat cerita sekolah minggu yang sangat seru itu ya. Berhadapan dengan musuh-musuh ketika dia harus berperang. Berhadapan dengan Saul ketika Saul membenci dia. Kemudian Daud menjadi raja, tidak berhenti sampai situ tok. Dia harus berhadapan-hadapan dengan anak-anaknya yang memberontak. Teman-teman sekalian, dari tokoh-tokoh ini, 4 tokoh besar di dalam Alkitab, kita melihat penyertaan Tuhan itu ya di dalam hidup kita. Itu tidak semata-mata seperti apa yang kita harapkan. Kita mengharapkan hidup yang enak, hidup yang nyaman, hidup yang nyantai, apa-apa kita bisa terima sesuai dengan kemauan kita. Tetapi ternyata dari kehidupan tokoh-tokoh ini tidak seperti demikian. Tidak seperti demikian. Teman-teman, kadang-kadang ini menjadi kepahitan, ya dalam tanda kutip ya, kepahitan bagi orang-orang Kristen tertentu. Kenapa? Karena mereka itu pengennya jadi orang Kristen itu ya hidup mereka tuh enak dibandingkan mungkin dengan ketika mereka ikut agama yang lain atau ikut kepercayaan yang lain. Tetapi penyertaan yang Tuhan berikan itu tidak sama dengan apa yang kok hilang saya yang kita harapkan. Ya. Penyertaan Tuhan itu tidak seperti angan-angan kita. Tetapi lihat di dalam kehidupan tokoh-tokoh ini. Tuhan itu beserta ketika mereka harus menghadapi sesuatu yang tidak mudah dalam hidup mereka. Mungkin nggak 1-2 kali, tetapi berkali-kali di dalam perjalanan hidup mereka. Belum lagi di dalam perjanjian baru tuh, setelah Tuhan Yesus hadir di tengah dunia ini, Tuhan Yesus pun menghadapi hidup yang, kalau bagiku ya, Tuhan kok mau ya hidup kayak ngono ya. Dari lahir aja sudah seperti demikian. Menderita, miskin, dihina orang, ditolak orang, bahkan mau dilempar batu, bahkan sampai disalib. Tetapi Tuhan mengizinkan itu semua terjadi bahkan kepada murid-muridnya sendiri. Mereka yang dipilih, mereka yang istimewa itu dipilih bukan untuk menjadi orang yang ongkang-ongkang kaki, tetapi mereka dipilih untuk juga mengalami penyertaan Tuhan lewat perjalanan hidup mereka. Bahkan penderitaan yang mereka alami juga. Teman-teman sekalian, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita tuh banyak macamnya. Tuhan itu memakai penyertaannya di dalam setiap bagian hidup kita itu untuk menguatkan iman kita. Kalau Tuhan beserta, maka kita itu kuat. Kalau Tuhan itu beserta, maka kita itu bisa menjalani hidup dengan hati yang penuh damai sejahtera. Bukan berarti enak dan nyantai ya, tetapi penuh damai sejahtera. Penyertaan Tuhan juga bukan selalu mencukupkan dan memberikan apa yang kita mau. Tetapi penyertaan Tuhan itu ketika kita harus berhadapan dengan sesuatu, Dia menguatkan kita. Saya mendengar beberapa teman ada yang sakit, keluarganya ada yang sakit. Ada anggota keluarganya mungkin yang meninggal dipanggil Tuhan. Sedih, betul, takut, iya. Tetapi ketika masalah itu datang, pergumulan itu tiba, maka penyertaan Tuhan itu enggak berhenti loh. Penyertaan Tuhan itu tetap berjalan. Tapi modelnya mungkin beda untuk saat ini yang kalian hadapi. Kalau kalian sakit, bisa makan, kalian bisa tetap ikut acara ini misalnya, ikut ibadah ini. Kalian masih bisa berdoa, kalian masih bisa mengingat akan kebaikan Tuhan. Itu loh penyertaannya. Kalian masih bisa kuat menjalani hari, itu penyertaan Tuhan. Kalian yang bergumul dengan sekolah, dengan studi, dengan pekerjaan yang susah hari-hari ini, pergumulan-pergumulan yang hebat dan berat. Itu penyertaan Tuhan itu kalian alami ketika macam-macam ya, ketika kalian bisa menghadapi
dosen, menghadapi guru yang susah pelajarannya, menghadapi kesedihan, kesusahan, sakit, kalian bisa dihibur. Masing-masing orang, kepada masing-masing orang itu Tuhan kasih penyertaan dalam bentuk yang berbeda-beda. Tetapi janjinya itu jelas, sama. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 tadi, Dika sudah bacakan bagi kita. Janjinya itu tetap sama, tidak usah takut. Jangan takut. Sebab aku ini menyertai engkau. Kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, terlalu takut, terlalu khawatir, karena Tuhan menyertai kita. Nggak usah bimbang, nggak usah gampang kepengaruh. Oh, di Kristen tuh ternyata nggak enak, makanya kamu nggak usah jadi orang Kristen. Oh, jangan bimbang, jangan bimbang. Karena kita punya Allah, Dia itu. Dia akan meneguhkan kita, Dia akan menolong kita, Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Kalau Tuhan harus ngomong tangan kanan, kalau misalnya raja ngomong dengan tangan kanan aku akan memegang engkau, berarti orang ini akan mendapat perlakuan yang sangat istimewa. Orang ini akan ditopang, ditolong, akan diberikan kekuasaan bahkan, dan menjadi orang yang selalu diistimewakan, gitu ya. Betapa bersyukurnya kita kalau punya Allah yang membuat kita bisa merasa sangat istimewa. Masing-masing kita, tidak terkecuali. Di sepanjang perjalanan kita hari ke hari, janji Tuhan ini biar terngiang-ngiang dalam hidup kita. Besok atau besok lusa atau kapan kita nggak tahu apa yang harus kita hadapi. Kita nggak tahu bagaimana kita harus atau apa yang harus kita alami. Bahkan di masa-masa yang akan datang, kamu nanti yang remaja, jadi pemuda, jadi dewasa, jadi orang sudah berkeluarga, sudah menghadapi masyarakat, dan lain-lain. Biarlah janji Tuhan ini selalu terngiang dan teringat dalam hati kita masing-masing. Bahkan kalau kita lihat latar belakang ayat ini bukan ayat yang dikasih tahu sama Tuhan ke bangsa Israel dalam kondisi mereka enak-enak, tetapi mereka betul-betul di dalam masa pembuangan yang menderita. Tetapi janji Tuhan itu mari kita lihat. Di kehidupan orang Israel, janji Tuhan itu sudah nyata sekali. Ketika mereka dibebaskan dari pembuangan yang mereka alami bertahun-tahun, Tuhan itu menyertai mereka dan akhirnya mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan, tanah pembuangan. Teman-teman sekalian, penyertaan Tuhan yang ya dan amin ini biarlah kita imani bersama. Kita tuh beda sama orang yang tidak mengenal Allah. Di dalam Tuhan, di dalam Allah kita punya pengharapan. Di dalam Allah kita bisa bersandar kepadanya. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa kok, kita tahu hal itu. Kita bisa bersandar, menyandarkan pergumulan hidup kita kepadanya. Dan kita bisa yakin menjalani hari-hari karena kita dipegang oleh Tuhan. Kita digandeng, disertainya sepanjang jalan. Jadi kalau sekarang kita masing-masing, kamu semua menghadapi persoalan apa, aku juga nggak tahu masing-masing kamu apa yang sedang dialami. Tetapi yakinlah, janji penyertaan Tuhan, Yesaya 41 ayat 10 ini, baca dan kiranya menguatkan kalian semua melalui masa yang nggak mudah ini. Detailnya masing-masing kita punya persoalan, biarlah penyertaan Tuhan menguatkan dan menghibur kita. Sehingga kita ini bisa menjalani hari dengan tetap rasa syukur dan kita bisa memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan. Teman-teman sekalian, damai sejahtera di dalam hari-hari ini tuh nggak gampang. Bagiku sendiri ya, menghadapi hari-hari ini tuh kalau bisa tidur, kayak tadi siapa ya ngomong bisa tidur tuh bersyukur, itu bener loh. Beberapa minggu yang lalu sampai kemarin ya, saya terus merenungkan ayat ini untuk membawakan renungan buat kalian. Tapi sebetulnya malam tuh bener-bener nggak bisa tidur. Kadang-kadang bisa tidur terus jam 3, mungkin setengah 3. Nggak enak loh nggak bisa tidur ya. Kamu kalau pernah mengalami nggak enak nggak bisa tidur. Mungkin juga tidur sebentar kebangun lagi. Kenapa? Karena banyak pikiran ya. Duh, kena COVID gak ya? Duh, kok tenggorokanku gak enak ya? COVID deh. Kadang-kadang gitu ya. Habis makan gorengan, terus tenggorokan gak enak. Aduh, COVID nih. Atau, wah besok ada pelayanan, ada tugas. Oh, ada persoalan ini. Jumat ada yang sakit, ada yang meninggal, ada apa. Kadang-kadang beban pikiran itu membuat
saya sendiri nggak bisa tidur. Kamu mungkin ya mengalami hal yang sama. Tetapi ketika kita mengingat akan ayat firman Tuhan ini, saya juga belajar untuk menyerahkan seluruh kekhawatiran, seluruh pergumulan kepada Tuhan. Mau mbok pikul dewek, ya kita akan susah sendiri. Kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan Dia akan menolong kita menjalani hari dengan hati, sekali lagi yang penuh dengan damai sejahtera. Ingatan akan ayat ini juga menolong saya untuk terus belajar. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Biarlah janji Tuhan ini meneguhkan kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa hidup dengan baik. Tanpa Tuhan kami sangat rapuh dan kami mudah terjatuh. Kami mudah mengalami persoalan yang kami tidak bisa selesaikan sendiri. Dan kami sadari hal itu ya Tuhan. Kami kadang mudah putus asa. Kami kadang merasa tidak bisa melakukan ini dan itu. Kami sungguh tidak berdaya ya Tuhan. Khususnya menghadapi situasi COVID-19 yang masih merajalela ini, kami sungguh menyadari siapakah kami ya Tuhan, manusia yang sangat lemah ini. Tetapi Engkau mengasihi kami sedemikian rupa. Bahkan Engkau hadir di dalam hidup kami. Engkau senantiasa memegang kami. Engkau melindungi, menyertai, dan menuntun langkah hidup kami. Bahkan Engkau menjadi juru selamat kami yang hidup, yang senantiasa boleh kami andalkan. Kiranya ingatan akan firman Tuhan menopang setiap kami menjalani hari-hari ke depan. Kalau saudara-saudara saat ini ada pergumulan, ada kesedihan, ada ketakutan, ada masalah, atau bahkan ada persoalan-persoalan lain yang mungkin orang lain tidak tahu ya Tuhan. Tetapi Engkau tahu, dan kiranya Engkau meneguhkan iman mereka, sehingga di dalam hidup mereka sekalian, anak-anak muda Kristen, kami bisa bertumbuh bersama, makin mengenal Engkau, mengasihimu, dan makin juga bersandar kepadamu. Terima kasih Bapa yang di surga, kami mengucap syukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ai sudah boleh membagikan firman Tuhan untuk setiap kita. Nah teman-teman sekalian, silakan untuk Louis bisa menyampaikan pengumuman. Silakan. Shalom. Halo. Terima kasih untuk Kak Ai yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Kak Yudi yang sudah memimpin acara Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih untuk semua anggota pemuda dan remaja Fatah yang hari ini juga bergabung dalam persekutuan. Tetap jaga kesehatan secara jasmani dan rohani. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sabtu minggu depan, persekutuan masih dijalankan melalui Zoom. Dikarenakan masa PPKM darurat masih berlaku. Mari tetap setia ikut persekutuan pemuda dan remaja Fatah dan ajak teman-teman yang lainnya untuk bergabung bersama. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, bisa via transfer ke rekening BNI Maybank dengan nomor 1303901 atau bisa diberikan ke bendara komisi masing-masing. Atau juga bisa langsung ke gereja dan diberikan ke Kak Yudi. Terima kasih atas persembahan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk tetap membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ingat kata Tuhan Yesus, bahwa kita sebagai manusia tidak hanya hidup dari roti atau jasmani saja, tapi juga dari firman Tuhan untuk kehidupan rohani kita. Sangat penting untuk kita terus hidup dengan Tuhan, supaya kita juga tidak mudah jatuh pada pergaulan yang salah. Jaga hubungan pribadi dengan Tuhan, tetap setia, membaca Alkitab, bersaat teduh, dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Louis.
Dan Kak Yudi juga menyambut ya, sini ada sekali lagi temannya Kak Yudi, ada Ko Julius ya. Ko Julius juga hamba Tuhan dari Bandung ini, jauh-jauh dari Bandung, datang ke Kediri via virtual. Thank you sudah mau join. Kiranya Tuhan juga berkati ya. Sama-sama. Oke, terus kita akan foto bareng. Silakan teman-teman sekalian buka kameranya, kita akan foto bareng-bareng. Kita akan mengabadikan momen kita hari ini. Siapa tahu nanti 10 tahun lagi kalian lihat, wih itu loh aku dulu challenge, itu loh aku ikut drama. Silakan teman-teman sekalian buka kameranya, kita akan foto bareng. Silakan Jeffrey, ayo, Gilbert, Via, Sharon, ya, Cynthia, Irene, Bing lagi sakit, Jennifer, James, Jessica, Theodore, Jo, ayo buka dulu kameranya, silakan. Jessica, Samuel sudah, Raymond sudah, Christian, ayo Christian, Vivian, Ina juga sudah, Dojio, ayo Jennifer sama James, oke. Kemudian Jonathan, ayo yourself, Jane, Jenny, Lala, Clara, ayo dibuka dulu kamera, Winda sudah, oke. Kak Yudi akan screen dulu ya yang pertama ya, karena ada 2 bagian. Ya siap ya, siap 1, 2, 3. Oke, bentar dulu ya teman-teman sekalian, bentar dulu. Seperti biasa, ini ujian kesabaran, tunggu dulu. Sebentar dulu ya. Oke, Kak Yudi akan ini kan bagian yang kedua. Siap ya? 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you ya buat semuanya ya. God bless ya, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Besok ibadah pagi ya, jangan lupa. Bye-bye semuanya. Thank you. God bless you. Bye-bye. 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 Tuhan berkati. Bye. Ya, oke. God bless you semuanya. Oke. Duduk langsung hilang gitu. Set. Malam mingguan nih gua arek-arek. Lah iya. PPKM J. Yo, studio sepi. Lah makanya itu. Kabar ya, J. Sampai jumpa. Ya, jaga kesehatan ya, Ji. Thank Oke, God bless you semua. Bye. Kami serahkan pare ke dalam tangan kamu. Kalau mau kacang tinggal jebol itu di belakang. Oh iya benar. Oke, aku. Oke. Ya wes. Oke, Bye. Bye.